Britania Raya menjadi salah satu kerajaan yang syarat akan sejarah di dunia internasional. Negeri tiga singa ini berhasil menguasai berbagai negara selama masa kolonialisasi mulai dari benua Amerika hingga Afrika. Banyak kisah menarik jika kita membahas mengenai ekspansi Britania Raya. Salah satunya ketika imperium ini malah menghadapi kemunduran hingga banyak negara lepas dari genggamannya. Sebenarnya apa yang membuat Britania Raya kehilangan kekuasaannya? Serta apa dampak yang ditimbulkan keruntuhan imperium ini sekarang? Kali ini kita akan membahas jatuhnya kejayaan Imperium Britania Raya mulai dari sejarah berdirinya hingga hilangnya kekuasaan mereka saat ini. Kerajaan perkasa penguasa setengah dunia. Britania Raya menjadi salah satu kerajaan yang paling sukses dalam mendapatkan negara koloni. Ide ini pertama kali dicetuskan oleh Raja Henry VII yang ingin mengikut Spanyol dan Portugal yang telah lebih dahulu menjelajahi samudra. John Cabot kemudian diutus untuk memimpin pelayaran demi menemukan rute menuju Asia dari Samudra Atlantik Utara. Perjalanan ini pertama kali dimulai pada tahun 1497, 5 tahun setelah Christopher Columbus berhasil menemukan benua Amerika. Namun, Cabot pada akhirnya hanya berhasil berlabuh di sekitar pantai Newfoundland yang berada di Kanada. Navigator asal Italia ini akhirnya gagal mendirikan koloni bagi Inggris. Kegagalan Raja Henry VII akhirnya membuat Britania Raya mengurungkan niat untuk mendirikan koloni. Akan tetapi rencana perluasan ini pada akhirnya mulai kembali digaungkan oleh Ratu Elizabeth I pada akhir abad ke-16. Gerakan ini ditujukan oleh Ratu Elizabeth I untuk menghalau Spanyol memperluas pengaruhnya. Kala itu, Inggris termasuk ke dalam negara yang melakukan reformasi Protestan yang membuatnya bermusuhan dengan negeri Matador yang didominasi oleh Katolik. Akhirnya, Irlandia menjadi negara pertama yang dikuasai oleh Britania Raya pada abad ke-16. Setelah itu, Ratu Elizabeth I memerintahkan Humphrey Gilbert untuk berlayar menuju Hindia Barat demi membajak kapal-kapal Spanyol dan memulai kolonialisasi di Amerika Utara. Dalam pelayaran tersebut, Gilbert gagal dan harus melakukan pelayaran kedua yang mencapai Newfoundland. Wilayah tanpa penghuni tersebut pada akhirnya menjadi koloni pertama Inggris di benua Amerika pada 1583. Alhasil, Ratu Elizabeth I akhirnya mengurus Walter Raleigh pada tahun 1584 untuk melanjutkan misi tersebut. Saudara tiri Gilbert ini berhasil membangun koloni di wilayah Roanoke yang kini disebut Carolina Utara di Amerika Serikat. Tahun 1603, Raja James I naik menggantikan Ratu Elizabeth I sebagai pemimpin Inggris. Dirinya kemudian membuat manuver mendirikan East India Company untuk mengelola dan mengendalikan perdagangan di wilayah koloni Britania Raya. Sayangnya pada periode ini terjadi Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Peristiwa ini menyebabkan lepasnya 13 koloni Britania di Amerika Serikat. Alhasil, Britania Raya lebih memfokuskan wilayah koloninya kepada Karibia dan Amerika Serikat. Inggris kemudian mengadopsi sejumlah sistem kolonial yang ditetapkan negara lain di wilayah Amerika Tengah tersebut. Sebut saja seperti sistem Portugis yang mengembangkan perkebunan gula, serta kebijakan Belanda dalam penjualan budak dan hasil penjualannya kemudian akan dibelikan gula. Inggris menilai pentingnya ekonomi dari pulau-pulau ini sebagai salah satu tumpuan keuangan. Selain itu, Inggris juga memantapkan koloninya di wilayah Kanada setelah kegagalan mempertahankan Amerika Serikat. Hasilnya, pada tahun 1815, Letnan Jenderal Sir George Prevost dilantik menjadi Kapten Jenderal dan Gubernur atas Provinsi Upper Canada, Lower Canada, Nova Scotia, dan New Brunswick. Di lain sisi, Inggris juga memulai perjalanan menuju benua Asia pada akhir abad ke-16.
Negeri Tiga Singa ini ingin menentang monopoli yang dilakukan oleh Portugis dan Benua Kuning. East India Company milik Inggris akhirnya bekerja sama dengan Friendels Indies Company milik Belanda di tahun 1602. Namun, kongsi tersebut malah berujung saling memperebutkan supremasi atas wilayah Asia. Alhasil, Inggris malah mengalami kekalahan dari kerajaan Belanda yang di abad ke-17. Alasannya, kala itu Inggris memiliki posisi keuangan yang lebih lemah dibanding negeri kincir angin. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur. Sedangkan Inggris mendapatkan industri tekstil yang berada di wilayah Asia Selatan, khususnya India, Bangladesh, dan Pakistan. Namun secara perlahan, Inggris berhasil menyusul kejayaan Belanda pada tahun 1720. Hal ini nggak lepas dari keuntungan besar yang didapatkan dari industri tekstil milik India. Dalam kurun waktu yang sama, Inggris juga mulai memikirkan wilayah untuk pembuangan bagi orang Britania Raya di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk memberikan hukuman bagi setiap warga yang berani melakukan tindakan pidana di wilayah Britania. Ribuan orang buangan tersebut diangkut setiap tahunnya melalui Samudera Atlantik. Tetapi lepasnya 13 koloni pada tahun 1783 memaksa Britania untuk mencari lokasi alternatif bagi para tahanan. Alhasil Britania berpaling ke daratan di selatan yang baru mereka ditemukan, yakni Australia. Bagian barat negeri kanguru pertama kali ditemukan oleh penjelajah Belanda bernama William Johnson di tahun 1606. Namun negeri kincir angin nyatanya malah nggak melakukan apapun di wilayah tersebut. Hasilnya pada tahun 1880-an datanglah James Cook di pantai timur Australia. Penjelajah Inggris tersebut akhirnya mengklaim benua tersebut atas nama Britania dan menamakannya New South Wales. Pada tahun 1778, Joseph Banks yang ikut bersama Cook akhirnya menyarankan kepada pemerintah Britania agar Australia dijadikan sebagai koloni bagi tahanan yang baru. Selanjutnya pada tahun 1787, pengiriman para tahanan perdana dilakukan oleh Inggris ke wilayah tersebut. Britania terus mengirim tahanan ke wilayah New South Wales hingga tahun 1840. Seiring perkembangannya, koloni Australia justru menjadi wilayah yang sangat menguntungkan. Terutama wilayah tersebut dapat menghasilkan produksi wol dan tambang emas yang luas. Selanjutnya pada tahun 1811, Britania Raya akhirnya memulai penyerangan ke wilayah yang diduduki Belanda. Sebut saja seperti Indonesia yang kala itu disebut Hindia Belanda. Inggris pada tahun tersebut akhirnya dengan mudah menguasai wilayah Jawa. Oleh sebab itu, wilayah tersebut menjadi wilayah jajahan dari Britania Raya yang kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang kekuasaan di Pulau Jawa. Namun, kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig pada akhirnya menyebabkan hadirnya perjanjian London. Hasilnya, Britania Raya harus mengembalikan semua daerah kekuasaan dari Belanda pada tahun 1816. Akan tetapi, kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig juga membawa berkah besar bagi Inggris. Negeri Tiga Singa di tahun 1815 malah menjadi kekuatan superior yang hanya disaingi oleh Rusia yang menguasai wilayah Asia Tengah. Britania Raya kemudian menjadi pasukan yang gak terkalahkan di lautan dunia. Alhasil negeri Tiga Singa sampai disebut sebagai polisi dunia kala itu yang selanjutnya disebut Pax Britannica. Bersamaan dengan hak kontrol ini, Britania yang dominan otomatis membuat mereka bisa mengendalikan ekonomi negara lain. Sebut saja seperti Argentina, Kerajaan Siam di Thailand hingga Cina menjadi salah satu negara yang berhasil mereka kendalikan. Cina kemudian menjadi salah satu wilayah yang paling terkena dampak tersebut. Buktinya wilayah Hong Kong berada di bawah kekuasaan Inggris mulai dari tahun 1842. Hal ini berdasarkan pada perjanjian Nanking pada tahun 1842 di mana Pulau Hong Kong diserahkan secara abadi ke Inggris. Pulau ini sendiri dipilih Inggris karena menjadi pangkalan yang berharga bagi komunitas perdagangan mereka di Kanton.
Buktinya, Inggris secara cepat langsung menyulap Hong Kong menjadi pelabuhan pasokan senjata utama di tahun 1842. Perluasan kekuasaan Inggris juga dilakukan di benua Afrika pada abad ke-19. Britania Raya diketahui ingin mencaplok seluruh benua hitam demi memeras sumber daya alamnya. Alasannya karena jual beli perbudakan mulai dicekal di berbagai wilayah di Amerika. Padahal saat itu Inggris masih memerlukan sumber daya untuk melancarkan kepentingan kolonialnya. Namun, terhentinya transaksi budak ini membuat Inggris dan sejumlah negara Eropa lainnya berpikir licik. Mereka berupaya menguasai benua Afrika yang sudah ditempati oleh rakyat pribumi selama berabad-abad. Munculnya ambisi kolonialisme Afrika diduga dimulai dari perjalanan David Livingstone. Sang petualang diketahui berani menjelajah wilayah benua hitam sekaligus membebaskan beberapa warga dari belenggu perbudakan. Livingstone kemudian tinggal di Afrika Tengah hingga dirinya wafat pada 1873. Dari sinilah tercetus ide untuk memanusiakan warga Afrika yang dianggap barbar. Menurut Livingstone, Afrika cuma bisa dibebaskan oleh 3 konsep 3C, yaitu Commerce, Christianity, dan Civilization. Petualang kelahiran Skotlandia tersebut beranggapan warga benua hitam masih belum terdidik karena perbudak orang Arab. Ide memanusiakan Afrika ini menjadi ideologi rasialis lewat teori Johann Blumenbach. Antropologis asal Jerman ini menyebut bangsa Eropa jauh lebih superior dibanding suku-suku lainnya di dunia. Padahal negeri Tiga Singa sudah punya koloni di wilayah selatan Afrika. Inggris diketahui sudah menguasai Tanjung Harapan sejak awal tahun 1800-an. Namun ide rasis Blumenbach ini turut membangkitkan nafsu Inggris menjajah Afrika. Negeri Tiga Singa seakan-akan menjadi punya kewajiban moral untuk membebaskan benua hitam dari kemunduran dan kehidupan barbar. Akhirnya, Inggris melalui Cecil Rhodes berambisi menguasai seluruh sumber daya Afrika. Rhodes diketahui ingin kekuasaan Britania Raya terbentang dari Tanjung Harapan hingga ke Kairo. Bahkan, ambisi ini berupaya diwujudkan dengan membagi-bagi Afrika dengan negara Eropa lainnya. Inggris menjadi salah satu perwakilan benua biru yang ikut dalam konferensi Berlin di tahun 1884-1885. Pertemuan tersebut sepakat membagi benua hitam menjadi milik Inggris, Prancis, Jerman, serta Belgia. Pembagian ini dianggap tak adil karena Afrika sebenarnya sudah punya negara-negara berdaulat seperti Kesultanan Zanzibar. Anehnya, Sultan Zanzibar justru tak dilibatkan dalam pembagian wilayah Afrika. Padahal mereka adalah salah satu penguasa sah dari benua hitam. Belum lagi, pembagian wilayah Afrika sendiri juga malah menimbulkan pertikaian antara Britania Raya dan Prancis. Konflik ini terjadi pada 10 Juli hingga 3 November 1898. Saat itu, ekspedisi Prancis ke Fashoda berusaha untuk menguasai cekungan Sungai Nil bagian hulu. Padahal daerah tersebut sudah menjadi milik Inggris yang menguasai Sudan. Pada akhirnya, Prancis harus menarik mundur pasukannya dari wilayah Fashoda. Kekalahan ini sendiri terjadi karena jumlah pasukan mereka berbanding terbalik dengan Inggris yang memiliki pasukan 10 kali lipat saat dipimpin Herbert Kitchener. Kekalahan ini sendiri menjadi aib tersendiri bagi pihak nasionalis Prancis. Namun pada akhirnya Prancis menyadari kalau mereka butuh bantuan dari Inggris jika nantinya akan terjadi perang antara negeri mode tersebut melawan Jerman. Kekuasaan Inggris juga meluas ke wilayah Timur Tengah setelah berhasil menguasai kewalirajaan Mesir. Saat itu Inggris dan Prancis menguasai negeri piramida di bawah izin Kesultanan Utsmani pada akhir 1800-an. Padahal Inggris sempat diusir Kesultanan Ottoman pada 1807. Namun terbukanya terusan Suez membuat nafsu negeri Tiga Singa untuk kembali menguasai Mesir kembali mencuat di tahun 1864. Kesempatan negeri Britania menguasai Mesir terbuka lebar pada 1875. Negeri piramida saat itu kesulitan membayar utang akibat industrialisasi yang begitu pesat. Hasilnya, Inggris menguasai sebagian besar saham pengelolaan terusan Suez. 4 tahun berselang, Britania Raya dan Prancis sukses mencaplok perekonomian Mesir dan memulai era penjajahan secara tak langsung.
Terjajahnya negeri piramida membuat Ahmad Urabi angkat senjata melawan kolonialisme Inggris sejak 1879. Urabi memberontak kepada pemerintah Mesir dan memaksa Taufik Pasha selaku penguasa mengakomodasi sekutu-sekutunya pada 1881. Berhasilnya perlawanan pro kemerdekaan ini membuat Inggris dan Prancis khawatir. Namun mereka masih perlu mencari pembenaran agar bisa menguasai negeri piramida secara penuh. Kesempatan itu tiba ketika kerusuhan di Alexandria meletus pada 11 Juni 1882. Kericuhan ini mengakibatkan 50 pedagang asal Eropa gugur serta membuat pedagang asal Italia, Yunani, serta Malta terancam keselamatannya akibat digeruduk massa. Hasilnya Inggris dan Prancis langsung turun tangan mengamankan kewalirajaan Mesir pada Juli 1882. Pertempuran antara pasukan pro-Urabi dan dua kekuatan Eropa ini dimulai ketika Inggris membombardir pelabuhan Alexandria. Pemberontakan ini kemudian bisa dipadamkan pada September 1882. Urabi kemudian ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka setelah gagal merebut terusan Suez. Kekuasaan Inggris di negeri piramida berlangsung atas izin Ottoman hingga 1914. Negeri Tiga Singa ini kemudian mendepak Abbas II karena kedua negara tengah berperang. Tak lama berselang, Inggris mendirikan Kesultanan Mesir dan Hussein Kamil sebagai pimpinannya. Kekuasaan Inggris di wilayah Timur Tengah juga meluas di sekitar wilayah Teluk Arab pada akhir abad ke-19. Buktinya, Britania Raya menguasai Bahrain pada 1861 dan mendirikan protektorat di Kuwait pada 1899. Inggris turut menjadi pelindung negara-negara gencatan senjata yang kini menjadi Uni Emirat Arab sejak tahun 1820. Semakin perkasa jadi pemenang Perang Dunia Pertama. Kekuatan kerajaan Britania Raya semakin menjadi-jadi di Perang Dunia Pertama. Inggris sendiri mulai memasuki Perang Dunia Pertama pada tanggal 4 Agustus 1914. Kejadian ini bermula dari Raja George V yang menyatakan ultimatum perang kepada Kekaisaran Jerman. Keputusan ini sendiri diambil setelah melihat Jerman yang mengalami peningkatan secara ekonomi yang lebih cepat dibandingkan Inggris. Raja George V menjadi sosok paling depan dalam membawa Inggris maju ke Perang Dunia Pertama. Buktinya, buku His Majesty The King Emperor Activities in Wartime menuliskan Raja Britania Raya ini sebagai sosok yang sangat patriotik. Sebuah kebenaran mutlak untuk mengatakan bahwa saat ini tidak ada seorang pun di seluruh Kekaisaran Inggris yang bekerja lebih keras daripada Raja George V selama peperangan berlangsung. Selain itu, juga terdapat ketakutan besar pada Britania Raya kala itu. Mereka khawatir akan terjadi perang yang sama seperti di tahun 1870 di mana Jerman berhasil menghancurkan Prancis dan hal ini bisa berdampak besar pada Britania Raya. Pasalnya, pendudukan Jerman di Prancis akan mempermudah rencana negeri Panzer untuk menguasai Selat Inggris dan Perancis. Bangsa Tiga Singa khawatir kalau kejadian seperti ini akan menjadi bencana besar bagi keamanan Inggris. Belum lagi agresifnya tindakan Jerman dikhawatirkan bisa menyebabkan permasalahan pada netralitas wilayah Belgia. Inggris menganggap hal ini bisa menjadi kekacauan besar karena negeri Panzer bisa saja menguasai wilayah Eropa Barat. Setelah deklarasi ini, poster-poster propaganda mulai bermunculan bahwa Inggris harus menjaga kenetralan Belgia. Mereka percaya jika langkah Jerman untuk menginvasi Belgia merupakan pelanggaran hak-hak internasional bahkan perjanjian London tahun 1839. Sebelumnya juga, Inggris sudah pede untuk menghadapi Jerman karena telah membentuk aliansi Triple Entente. Aliansi ini sendiri merupakan gabungan dari Britania Raya, Prancis, dan juga Rusia yang lahir sejak tahun 1907. Kehadiran aliansi ini sendiri sebelumnya menjadi respon dari Jerman yang telah membentuk Triple Alliance bersama Austria, Hongaria, dan Italia. Berbeda dengan Triple Alliance, Blok Entente bukan kerjasama yang bergerak di bidang militer.
Aliansi Inggris sendiri nggak lebih dari kerangka berpikir dan pandangan kebijakan umum yang dianut oleh ketiga negara. Buktinya masih ada rasa ketidakpercayaan di antara Rusia, Inggris, dan juga Perancis di masa perang. Sebut saja seperti saat negeri beruang merah ditekan ketika Tsar Nicholas II turun takhta pada Revolusi Februari 1917. Meski begitu, aliansi ini sendiri berhasil bertahan selama Perang Dunia Pertama. Namun, seiring perkembangannya, Triple Entente akhirnya bubar pada akhir Perang Dunia Pertama. Akan tetapi, aliansi ini sendiri menjadi dukungan besar bagi militer Inggris. Apalagi aliansi ini secara nggak langsung berhasil menekan perkembangan Angkatan Laut Jerman yang terus-menerus mengalami perkembangan pesat. Selain bantuan Triple Entente, Inggris menjadi salah satu negara kuat di Perang Dunia Pertama berkat negara-negara koloninya. Kehadiran wilayah Commonwealth menjadi berkat tersendiri bagi negeri tiga singa di Perang Dunia Pertama. Pada awalnya, Britania Raya hanya memiliki 250.000 pasukan tetap pada tahun 1914. Namun, angka ini terus meningkat hingga akhir Perang Dunia Pertama. Pada awal Perang Dunia Pertama, Inggris tercatat memiliki total 700.000 prajurit terlatih. Pasukan ini diisi dari 250.000 tentara tetap, 250.000 pasukan teritorial, dan 200.000 angkatan bersenjata cadangan. Namun, Inggris pada akhirnya menerapkan wajib militer pada seluruh wilayahnya pada tahun 1916. Kebijakan ini pada akhirnya berhasil memperluas pasukan angkatan darat menjadi 4 juta orang pada akhir perang di tahun 1918. Banyak pasukan ini berasal dari berbagai wilayah Commonwealth yang mendaftar menjadi pasukan Inggris. Sebut saja wilayah India yang menyumbang sebanyak 140.000 warganya demi membela kedaulatan negeri tiga singa. Selain itu, pasukan lainnya juga berasal dari wilayah Karibia seperti Jamaika, Bahama, dan negara-negara Commonwealth lainnya. Selain itu, wilayah Afrika juga menjadi penyumbang terbesar bagi korps bantuan logistik bagi Inggris. Tercatat pada November 1918, terdapat 180.000 warga Afrika yang bertugas untuk memberikan dukungan logistik pada pasukan di garis depan perang. Bahkan Kanada juga menjadi wilayah yang penting dalam menyumbangkan pasukan bagi Inggris. Negeri Maple kala itu mendaftarkan sekitar 620.000 warganya demi memainkan peran penting dalam serangan 100 hari. Di lain sisi, Australia yang bertugas di Gallipoli, Turkiye juga menyumbangkan sekitar 410.000 warganya selama Perang Dunia Pertama. Inggris juga berperan dalam menghancurkan Utsmani dari dalam. Negeri tiga singa diketahui diam-diam menghasut Timur Tengah untuk lepas dari pengaruh kekhalifahan. Salah satunya dan memaksa Utsmani mengakui kedaulatan Inggris atas Bahrain dan Qatar pada 1913. Imperium Britania juga mendesak Sultan Utsmani untuk menjamin keamanan kapal mereka di Teluk Persia. Ulah Inggris mengoyak-ngoyak kedaulatan Ottoman dan menyulut api nasionalisme Jazirah Arab. Taktik licik ini dilakukan Britania agar tetap mendapat dukungan umat muslim di India sekaligus memecah seruan jihad dari Sultan Mahmud V. Hasilnya, Syarif Mekah bernama Hussein bin Ali bersekongkol dengan Sir Henry McMahon. Keduanya saling bertukar surat untuk memastikan kemerdekaan Arab pada Oktober 1915 dari kekhalifahan Utsmani. Keretakan kekuasaan Utsmani di Jazirah Arab semakin diperparah dengan pemberontakan yang disokong oleh Inggris. Buktinya, Thomas Edward Lawrence terang-terangan membackingi pemberontakan Hasyimiyah di wilayah Hijaz. Alhasil, pemberontakan Arab Raya meletus pada Juni 1916 dan berkobar hingga 1918. Sementara itu, akal licik Inggris juga terlihat dengan berupaya mengkhianati orang Arab diam-diam lewat perjanjian Sykes-Picot. Akal bulus kerajaan Britania juga terlihat dengan diproklamirkannya Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Deklarasi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya entitas Zionis bernama Israel di kemudian hari. Pasalnya, deklarasi ini tidak melibatkan warga Palestina asli dalam perumusannya. Pemerintah Inggris justru hanya mengundang kaum Yahudi dari semua aliran baik Zionis maupun anti-Zionis. Alhasil, deklarasi Balfour ini selalu menjadi pusat kontroversi hingga hari ini. Masih belum puas, Inggris bahkan berupaya bagi-bagi kue terhadap wilayah yang dulunya dikuasai kekhalifahan Utsmani kepada para sekutunya di Perang Dunia Pertama.
Salah satunya adalah wilayah Armenia Barat yang dicaplok Rusia pada 1915 hingga 1917. Namun Rusia memutuskan menarik diri setelah pemerintahan Bolshevik menyetujui perjanjian Brest-Litov di tahun 1918. Berbagai cara licik Inggris ini membuat warga Turki muak dan ingin terbebas dari pengaruh asing. Mustafa Kemal Pasha kemudian memanfaatkan ketidakpuasan tersebut untuk bertempur merebut kembali Turki dari kekuasaan asing. Puncaknya, Ataturk berhasil memukul mundur setelah kekuatan sekutu pada 18 September 1922. Hebatnya lagi, Ataturk berhasil membuat Inggris bertekuk lutut melalui perjanjian Lausanne yang disetujui di tanggal 29 Oktober 1923. Namun, upaya Mustafa Kemal mengembalikan seluruh wilayah Utsmani justru menemui titik buntu. Usut punya usut, Inggris dan Prancis sudah terlanjur bagi-bagi kue di Timur Tengah. Buktinya, Inggris sudah memegang mandat Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa. Ditambah lagi, Britania juga menjadi pelindung dari beberapa negara Arab seperti Transjordania, Irak, dan Mesir dengan cara menjadi negara protektorat. Sementara itu, Prancis menancapkan kukunya menguasai Suriah dan Lebanon. Partisi kedua negara ini akhirnya memastikan Inggris memegang kuasa penuh di wilayah Timur Tengah. Bahkan sebagian besar pesisir Timur Tengah dikuasai oleh Inggris. Pasalnya, protektorat pecahan Utsmani semakin memperluas pengaruh Britania di Jazirah Arab hingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Lewati berbagai masa kelam dunia. Kejayaan Inggris tak bertahan lama setelah Perang Dunia Pertama usai. Mereka harus menghadapi pemberontakan dari Irlandia yang ingin memerdekakan diri. Sebagian besar penduduk Pulau Zamrud diketahui sudah muak dengan penindasan dari kerajaan Inggris. Mereka awalnya mendesak untuk mendirikan pemerintahan sendiri sejak akhir abad ke-19. Keinginan rakyat Irlandia ini kemudian dikabulkan London pada tahun 1912. Namun, permasalahan mulai muncul karena kelompok Ulster yang ingin terus diperintah Britania Raya justru membentuk laskar bersenjata untuk melawan gerakan otonomi tersebut. Pihak nasionalis kemudian ikut membentuk kelompok bersenjata dengan nama Irish Volunteers. Kelompok bersenjata nasionalis lainnya juga muncul dengan nama Irish Republican Brotherhood. Kelompok nasionalis kemudian melancarkan pemberontakan pada April 1916. Tujuannya agar Irlandia terbebas dari cengkraman Inggris dan segera mendirikan Republik Irlandia. Namun pemberontakan ini berhasil ditumpas pasukan kerajaan Inggris. Padamnya pemberontakan pasca bukan berarti warga Irlandia tak mendambakan kemerdekaan bangsanya. Mereka justru semakin semangat untuk terlepas dari cengkraman rezim London. Terbukti, mereka mendirikan parlemennya dan memproklamasikan kemerdekaan pada 1918. Irish Volunteers kemudian bersalin nama menjadi Irish Republican Army setelah proklamasi tersebut. Tentara Republikan kemudian melaksanakan perang gerilya demi mengusir militer Inggris yang dianggap sebagai penjajah sejak tahun 1919. Inggris kemudian membalas upaya pihak nasionalis dengan membuat warga Irlandia menderita tanpa terkecuali. Aksi ini kemudian justru membuat harimau Celtic makin mengaum karena mendapat dukungan masyarakat internasional. Puncaknya, Inggris tak mampu menghadapi perang gerilya pasukan nasionalis. David Lloyd George kemudian menyetujui gencatan senjata dan terbentuknya Negara Bebas Irlandia di tahun 1921 dan 1922. Nestapa yang dialami Inggris kembali terjadi di akhir tahun 1920-an. Saat itu perekonomian dunia dibuat merana akibat The Great Depression pada 1929. The Great Depression dipicu perekonomian Amerika Serikat yang runtuh akibat bursa saham yang hancur lebur. Kekacauan di dunia keuangan ini mulai merambat ke Inggris karena komoditas mereka sebagian besar diekspor ke Paman Sam. Hasilnya warga di wilayah industri langsung terkena dampak signifikan akibat depresi hebat. Salah satunya adalah ekonomi warga Glasgow yang anjlok hingga 30% pada 1933. Demi mengatasi The Great Depression, akhirnya Britania Raya mulai melakukan berbagai cara. Salah satunya terlihat dari negeri tiga singa yang mulai meninggalkan emas sebagai standar penjualan pada September 1931.
Selain itu, Philip Snowden kala itu juga mengeluarkan anggaran darurat yang memotong belanja publik dan upah. Keuangan dari sektor publik sendiri kala itu mendapatkan potongan sebesar 10%. Hal ini pada akhirnya membuat nilai tukar dari pound sterling turun drastis hingga 25%. Hasilnya, ekspor Inggris justru mengalami peningkatan sehingga bisa menjadi lebih kompetitif dibanding dengan negara yang masih menggunakan standar emas. Situasi ini akhirnya membuat Inggris mengalami kenaikan ekonomi secara perlahan. Meski begitu, nilai ekspor dari Britania Raya kala itu masih terbilang lumayan kecil. Akan tetapi, pemulihan ekonomi secara perlahan ini berhasil menurunkan angka pengangguran mulai dari 1934 hingga 1936. Namun pengurangan ini sebagian besar hanya terjadi di wilayah selatan Inggris. Wilayah utara dan Wales tetap mengalami depresi berat walaupun pemerintah telah memberikan dukungan lebih besar. Selain itu, hutang yang mencapai 180% dari PDB nasional juga membuat keadaan Britania Raya sulit bangkit dari The Great Depression. Namun pada 1936 hingga seterusnya, pemerintah Inggris mulai membelanjakan uang untuk barang dan jasa yang diharap mampu menjadi fondasi pemulihan keuangan. Salah satunya terlihat dari Britania Raya yang membeli persenjataan massal dalam pengantisipasi kebangkitan Nazi Jerman. Hasilnya pada 1937, pengangguran di Britania Raya semakin menipis hingga hanya tersisa 1,5 juta penduduk. Tahun 1930-an memang tahun penuh cobaan bagi kerajaan Inggris. Mereka terseret ke dalam pusaran Perang Dunia Kedua setelah mengecam invasi Jerman ke Polandia di tahun 1939. Puncaknya, Neville Chamberlain memproklamasi perang melawan rezim Nazi pada tanggal 3 September 1939. Perdana Menteri Inggris ini naik pitam karena Adolf Hitler tak memenuhi tuntutannya untuk menarik pasukan dari Polandia. Kami telah mengirim ultimatum kepada Nazi untuk menarik pasukannya dari Polandia hingga pukul 11 pagi. Namun tidak ada itikat baik dari mereka dan dengan ini kami menyatakan perang, tegas Chamberlain. Namun Chamberlain banyak dikritik karena tak begitu terlibat dalam peperangan. Belum lagi bantuan Inggris untuk Polandia juga berhasil dibenamkan Jerman di Samudra Atlantik. Akhirnya Chamberlain dipaksa mundur dan digantikan oleh Winston Churchill pada Mei 1940. Baru menjabat, Churchill langsung bertekad untuk membawa Inggris berjaya menghadapi Jerman meski harus berjuang sendirian. Saya tidak punya apapun untuk ditawarkan selain darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Anda bertanya apa tujuan kita? Saya dapat menjawab dengan satu kata, kemenangan, kemenangan dengan segala cara, kemenangan meskipun ada teror, karena tanpa kemenangan tidak ada kelangsungan hidup. Upaya Inggris mengadakan laju invasi Hitler dimulai dengan penerjunan pasukan ke Eropa tepat ketika Churchill dilantik. Pasukan British Expeditionary Forces dikirim di Belanda mengingat rezim Nazi mulai mencaplok wilayah penting. Sayangnya, bantuan dari Inggris ini justru berhasil diputus lewat serangan cepat alias Blitzkrieg. Alhasil, bukannya sukses bikin Jerman kena mental, negeri tiga singa justru terpojok akibat laju tentara Nazi yang tak terbendung. Bahkan Inggris dan sekutu nyaris berada di ujung tanduk karena dipojokkan pasukan Nazi pada 21 Mei 1940. Keberhasilan evakuasi tentara di Dunkirk ini membuat Churchill makin berapi-api mengobarkan semangat perjuangan. Kita akan bertempur di mana saja, di pantai tempat tentara mendarat, di ladang, di jalan maupun di perbukitan. Kita tak akan pernah menyerah, seru Perdana Menteri Inggris tersebut. Wajar jika Churchill terus mengobarkan api perlawanan di benak rakyat Inggris. Bagaimana tidak, perang ini membuat warga Britania Raya kesulitan. Pasalnya, berbagai komoditas sehari-hari harus dijatah demi terjaminnya kebutuhan selama perang. Mulai dari pakaian, bensin, hingga berbagai bahan makanan dibatasi pendistribusiannya agar harga tetap terjangkau. Apalagi Inggris saat itu harus mengimpor berbagai komoditi melalui negara-negara jajahannya. Alhasil, kelemahan ini kemudian dimanfaatkan Jerman dengan menenggelamkan kapal barang Inggris di Samudra Atlantik melalui serangan kapal U-boat. Palagan perang akhirnya memasuki wilayah Kepulauan Britania pada Juni 1940.
Saat itu Hitler berhasil menaklukkan Prancis dan berencana ingin menginvasi Inggris dengan menggelar Operasi Singa Laut. Hitler berupaya mematikan superioritas udara milik Royal Air Force dengan strategi perang cepatnya. Namun, mantan pelukis kelahiran Austria ini justru meremehkan mentalitas baja yang selalu digaungkan Winston Churchill. Churchill kemudian memerintahkan segenap rakyat Inggris untuk bersiap menghadapi perang di tanah Britania. Ketika pertempuran di Prancis telah berakhir, saya perkirakan pertempuran Inggris akan segera dimulai. Hitler tahu dia harus mengalahkan kita, dan jika kita melawan lalu menang, kita akan membebaskan seluruh Eropa dan dunia dari belenggu Nazisme. Imperium Inggris juga terlibat dalam perang di Palagan Afrika Utara dan Timur. Tujuannya untuk melindungi kepentingan Britania di terusan Suez, Laut Mediterania, dan Teluk Persia. Terlebih, wilayah Afrika juga terancam karena niatan Benito Mussolini yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Mussolini juga menyatakan perang terhadap Inggris dan sekutunya pada 11 Juni 1940. Namun, Palagan Inggris di Afrika Utara baru terbuka pada tanggal 13 September 1940. Saat itu pasukan Italia menginvasi Mesir melalui Libya yang merupakan koloni negeri pizza. Namun upaya Mussolini mencaplok bumi piramida justru terhambat. Mereka akhirnya mendirikan kamp pertahanan di Sidi Barani yang berbatasan dengan Libya. Kamp pertahanan ini kemudian diserang pasukan Gurun Barat yang dipimpin Sir Archibald Wavell. Inggris berhasil memukul mundur pasukan Italia hingga terusir dari Mesir. Pasukan Wavell bahkan terus mengejar militer Italia yang kocar-kacir hingga ke Libya. Akhirnya, serangan ofensif ini diselesaikan pada 7 Februari 1941, mengakibatkan 9 divisi tentara Italia hancur lebur serta menangkap 130.000 orang sebagai tahanan perang. Bukannya menyerah, Mussolini justru mendapat bantuan dari Adolf Hitler. Diktator Jerman ini paham betul ia harus membantu Italia menyukseskan kampanyenya di Afrika Utara. Hasilnya, Korps Afrika yang dikepalai Erwin Rommel mendarat di Tripoli pada 11 Februari 1941. Sang rubah gurun kemudian membalikan momentum Palagan Afrika menjadi keuntungan bagi koalisi poros. Pasalnya, Rommel membawa 2 divisi panzer untuk memperkuat posisi Mussolini di Libya dan Mesir. Sementara itu, pasukan Wavell justru menepis karena sebagian besar dirotasi ke Yunani dan Afrika Timur. Hasilnya, jejaring divisi lapis baja ketiga Inggris diputus Rommel, membuat pasukan Australia di Tobruk terkepung. Korps Afrika terus melaju dan menggebuk militer Inggris di Mesir bertubi-tubi sejak Maret 1941 hingga awal 1942. Winston Churchill mengaku kena mental melihat kegemilangan sang rubah gurun di Afrika Utara. Kami berhadapan dengan seorang lawan yang bukan main berani dan pandainya. Dan izinkanlah saya menyatakan ini dan melewati gemuruh peperangan. Dia adalah seorang jenderal yang besar, yaitu Erwin Rommel. Derap langkah maju Rommel mulai terhenti di El Alamein pada Juli 1942. Pasukan Italia yang awalnya hancur lebur di kota tersebut tiba-tiba menguat karena dibantu Korps Afrika hingga terjadi pertempuran hebat. Namun Inggris berhasil melawan lewat bantuan Amerika Serikat dan gemilangan Jenderal Bernard Montgomery. Britania juga berhasil balikan keadaan karena dibantu pasukan dari berbagai macam latar belakang termasuk dari India. Hebatnya lagi, pasukan dari India juga bertempur di Palagan Asia. Sebab Inggris ikut terseret dalam berbagai pertempuran di benua kuning akibat militer Jepang yang menyerang kilat dan agresif di berbagai wilayah koloni negeri Tiga Singa. Buktinya, Semenanjung Malaya langsung gugur ke tangan Dai Nippon pada awal 1942. Singapura juga berhasil ditaklukkan Jepang pada Februari 1942. Meski begitu, Inggris berhasil melawan berkat bantuan pasukan militer dari Australia.
Hasilnya mereka membebaskan Semenanjung Malaya, Singapura, Kalimantan, serta Papua Nugini dari penjajahan Jepang pada medio 1944 dan 1945. Menariknya, Britania sempat menjejakkan kakinya di bumi Nusantara pada tahun 1945. Bukan untuk membantu kemerdekaan Indonesia, melainkan untuk membuka jalan agar Belanda kembali menguasai Ibu Pertiwi. Alhasil, sikap Inggris yang pro penjajah ini mendapat tentangan keras dari rakyat Nusantara. Britania dibuat kewalahan dan harus kehilangan Brigadir E.W.S. Malabi saat bertempur di Surabaya pada tahun 1945. Mentari akhirnya terbenam di Imperium Britania. Meskipun mundur dari Indonesia, Britania Raya dan Blok Sekutu nyatanya berhasil menjadi pemenang di Perang Dunia Kedua. Kemenangan ini didapat setelah memanfaatkan kekuasaan kolonialnya dengan baik. Hal ini terlihat dari Kanada yang mengirimkan 240.000 truk tentara ke Inggris dalam pertempuran. Padahal kala itu Britania Raya telah kehilangan 75.000 mobil tentara akibat serangan dari Jerman. Selain itu, Kanada juga membantu Inggris dalam produksi 2.000 tank Valentine. Bahkan, negeri Maple ini juga memproduksi ribuan pembom Lancaster dan Mosquito untuk Inggris. Kemenangan ini pada akhirnya memaksa Jerman untuk menyerah pada 8 Mei 1945. Serta Jepang juga ikut menyerah akibat pelepasan bom nuklir pada 15 Agustus 1945 yang ditandatangani secara resmi pada tanggal 2 September 1945. Namun, kemenangan dalam Perang Dunia Kedua ini malah menjadi titik balik dari mundurnya Kerajaan Britania Raya. Banyaknya negara yang merdeka di periode ini seperti Indonesia memperbesar gejolak kemerdekaan di negara-negara kolonialnya. Wilayah Asia menjadi yang pertama bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaannya melawan Inggris. Sebut saja aksi yang terjadi pada RIG Britania pada tahun 1946. Pemberontakan bersenjata mulai terjadi pada Royal Air Force Army yang berada di wilayah India karena pemulangan mereka ke Inggris yang terkesan lambat. Pemberontakan ini juga diikuti oleh kerajaan India di Bombay pada bulan Februari 1946. Alhasil, situasi ini makin memperlebar perlawanan India di berbagai daerah seperti Kolkata, Chennai, hingga Karachi. Perlawanan kemerdekaan di India ini sendiri sebenarnya sudah dimulai oleh Mahatma Gandhi sejak tahun 1921. Namun politikus tersebut memilih untuk melawan menggunakan cara yang sama sekali nggak menggunakan kekerasan. Akan tetapi pesatnya konflik dalam negeri di wilayah RIG Britania menjadi alasan utama dari Inggris kesulitan mengendalikan wilayah tersebut. Sebut saja saat terjadi kerusuhan antara umat Hindu Muslim di wilayah Kolkata pada 17 Agustus 1946. Kerusuhan ini pada akhirnya terus menyebar ke seluruh wilayah Britania yang berada di sekitaran Asia Selatan. Kemudian di tahun yang sama, Inggris juga mengalami kesulitan finansial akibat boncos di Perang Dunia Kedua. Alhasil mereka mulai kesulitan untuk bisa mengendalikan kekuasaan yang ada di sekitaran Asia Selatan. Peristiwa ini akhirnya mau nggak mau membawa Inggris untuk mengumumkan niatnya untuk menyerahkan kekuasaan pada Jawaharlal Nehru yang telah menjadi Perdana Menteri India Bersatu. Hal ini diungkapkan pada awal tahun 1947 dan paling lambat dilakukan hingga Juni 1948. Namun Britania Raya di waktu yang sama semakin sulit untuk meredam konflik Muslim Hindu yang terus terjadi di wilayah Punjab dan Bengal. Alhasil, Louis Mountbatten pada akhirnya memajukan rencana penyerahan kekuasaan Inggris pada Agustus 1947. Selain itu, pemimpin RIG Britania ini juga melakukan pemisahan antara India dan Pakistan pada Agustus 1947. Di tahun 1948, Inggris juga kehilangan koloninya di Asia Tenggara ketika Burma menjadi negara republik pada 4 Januari. Namun, keputusan ini malah membuat Myanmar mengalami perang saudara setelah 3 bulan kemerdekaan yang terus terjadi hingga saat ini.
Setelah itu, Inggris juga kehilangan pemerintahan Malaysia yang juga termasuk Singapura pada tahun 1963. Namun, federasi ini malah mengalami kesulitan akibat Soekarno yang gak menerima pembentukan negeri jiran. Hal ini terjadi akibat Soekarno yang kesal dengan pemimpin Malaysia yang menyebut suku bangsa yang terdapat di Indonesia sebagai bangsa migran dari Melayu. Kehilangan kekuatan dari Britania Raya juga terjadi di benua Afrika. Hal ini mulai terjadi akibat maraknya pergerakan kemerdekaan di wilayah benua hitam yang terjadi di tahun 1960-an. Mulai dari Gold Coast ketika mereka meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 6 Maret 1957. Kwame Nkrumah menjadi sosok penting yang memimpin perjuangan kemerdekaan dari negara koloni sub-Sahara tersebut. Dirinya menjadi pihak yang juga menjadi salah satu yang mengganti nama Gold Coast menjadi Ghana yang diyakini menjadi nama wilayah tersebut semenjak dahulu. Bahkan Nkrumah juga menyampaikan pidato yang memperbesar gejolak kemerdekaan di benua Afrika kala itu. Kemerdekaan kita tidak ada artinya sampai dikaitkan dengan pembebasan total benua Afrika. Selanjutnya, wilayah Lagos juga mendapatkan kemerdekaannya di awal tahun 1960. Kemudian negara yang juga disebut Nigeria ini pertama kali menjadi negara republik pada 1963. Namun, kemerdekaan Nigeria ini malah menimbulkan kudeta berdarah dari kelompok yang kemudian mendirikan Republik Biafra pada tahun 1967. Peristiwa ini memicu perang saudara Nigeria yang berlangsung cukup lama. Selain itu, Britania Raya juga mulai mengalami kemunduran drastis di berbagai sektor. Mereka yang dulunya menjadi salah satu superpower dunia mulai tersaingi dan kemajuan pesat yang diperlihatkan oleh Amerika Serikat. Sebut saja seperti di industri teknologi yang terlihat dari perusahaan aviasi milik kedua negara. Kala itu Inggris menjadi negara pertama yang menjalankan pesawat komersial pertama dengan menggunakan kapal terbang De Havilland Comet. Pesawat komersial ini pertama kali terbang pada 27 Juli 1949 di bawah pengawasan Ronald Bishop. Namun sayangnya DH Comet ini mengalami beberapa kendala seperti kecacatan yang terbukti saat kapal terbang ini jatuh setelah lepas landas pada 2 Mei 1953. Di lain sisi, keberhasilan Inggris memperkenalkan DH Comet membuat Amerika Serikat juga mulai menempuh jalan untuk membangun pesawat komersialnya sendiri. Perusahaan negeri Paman Sam yakni Boeing akhirnya memperkenalkan pesawat komersial pertamanya yakni Boeing 707 pada 20 Desember 1957. Pesawat ini berhasil laku keras menjadi pesawat komersial di era 1960-an di seluruh dunia. Buktinya, saat ini tercatat ada 865 Boeing 707 yang telah dioperasikan di seluruh dunia. Selain Boeing, Amerika Serikat makin melebarkan sayapnya di dunia aviasi ketika memperkenalkan pesawat Douglas DC-8 pada 30 Mei 1958. Kapal terbang ini tercatat terus diproduksi dalam skala besar mulai dari tahun 1958 hingga 1972 sebanyak 556 unit. Pada akhirnya, Boeing milik Amerika Serikat sendiri mampu menjadi salah satu penguasa dunia aviasi hingga saat ini. Namun nasib berbeda justru datang bagi Britania Raya karena De Havilland harus tutup semenjak tahun 1964. Menurunnya dominasi Inggris juga terlihat pada pentas politik dunia. Negeri Tiga Singa setelah Perang Dunia Kedua malah jarang sekali terlibat dalam politik tingkat dunia. Mereka justru seringkali ikut dalam topik skala yang lebih kecil. Salah satu upaya terbesar Inggris setelah Perang Dunia Kedua juga hanya terlihat dalam masa konfrontasi dengan membantu Malaysia melawan Indonesia pada era Soekarno. Selain itu, Inggris juga melakukan konfrontasi dalam Perang Rusia-Ukraina. Boris Johnson dituding melakukan ikut campur terhadap gagalnya gencatan senjata antara Moskow dan Kiev. Negeri Tiga Singa juga membantu Ukraina dengan memberi bantuan dana dan persenjataan. Padahal negeri Tiga Singa tengah mengalami krisis ekonomi akibat ikut campur masalah tersebut. Di lain sisi, Amerika Serikat justru seringkali ikut dalam permasalahan yang ada di berbagai belahan dunia.
Sebut saja mereka yang aktif dalam perang Rusia-Ukraina hingga permasalahan Palestina-Israel. Bahkan julukan polisi dunia yang dulunya dimiliki Inggris saat memiliki armada yang besar, kini justru diambil alih oleh negeri Paman Sam yang lebih sering terlibat di politik dunia. Britania Raya juga terlibat beberapa kontroversi besar yang buat power mereka di hadapan dunia semakin mengecil. Sebut saja saat mereka melepaskan Hong Kong untuk kembali ke pangkuan Cina secara penuh pada 1 Juli 1997. Keadaan ini akhirnya makin memperkecil pengaruh Britania Raya di sekitaran benua Asia. Belum lagi anggota kerajaan Britania Raya juga turut membuat beberapa kontroversi yang mengguncang dunia. Sebut saja ketika Raja Charles III memutuskan untuk menceraikan Lady Diana of Wales saat masih menjadi pangeran. Raja Inggris tersebut memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Putri Diana pada tahun 1996 dan menikahi Putri Camilla di tahun 2005. Selain itu, anak Raja Charles yakni Pangeran Harry juga mendapatkan beberapa stigma negatif dari masyarakat. Hal ini terjadi akibat keputusannya untuk melepas statusnya sebagai keluarga kerajaan Britania Raya. Usut punya usut, mantan adipati Sussex tersebut menuding lingkungan keluarga kerajaan sangat buruk. Pangeran Harry menilai dirinya tak diterima usai menikah dengan Meghan Markle yang bukan seorang bangsawan dan punya warna kulit berbeda. Duchess of Sussex menuduh keluarga kerajaan memupuk suasana permusuhan rasial yang begitu intens. Hal ini terjadi karena dirinya yang menikahi Meghan Markle, tulis The Guardian. Kerajaan Inggris memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan dunia mulai dari awal pembentukannya. Berawal dari kerajaan yang hanya menaungi satu negara hingga menjadi salah satu imperium yang menguasai sebagian besar dunia. Namun luasnya wilayah ini malah menjadi permasalahan yang membuat mereka pada akhirnya mengalami penurunan pengaruh secara drastis pada era 1970-an hingga mulai tergantikan oleh superpower lainnya. Bagaimana pendapatmu?